Jadi yang antum sampaikan buku nih, buku sampai akhir pergerakan makmum ikut. Sempurnanya kan demikian. Begitu juga iktidal, Allah liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Pergerakannya imam sampai begini, makmum ikut begitu ya Pak Kiai. Sempurna ya. Jadi nggak sampai bacaannya lagi. Ya, gerakannya. Baik, pergerakannya. Lalu begitu juga dengan sujudnya. Jadi imam sudah sampai sujud, jamaah, makmum ikut sampai sujud. Itu pakai kadang-kadang ada imam, dia kan karena pernah dibahas di taklim ini, antum yang bahas. Pertanyaannya dari saya juga, bahwa sebaiknya imam itu dalam gerakannya, misalnya dari iktidal sujud, Allahu Akbar, tidak kosong. Gerakan itu diikuti dengan lafaz takbir. Nah, ini kadang-kadang Pak Kiai, imam itu sudah dia sujud baru bunyi Allah. Ya begitu. Ya, mohon penjelasan Pak Kiai karena ini bab sholat penting. Ya. Makasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaitan dengan masalah pertanyaan tadi, bahwa ada yang mimpin ya, jadi imam bunyi ya, kaitan dengan istilahnya itu takbir intikal. Jadi takbir itu ada takbiratul ihram, yaitu takbir ketika di awal sholat namanya takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram, takbir mengharamkan, karena yang tadinya sebelum takbir barang yang ada milik kita ini bisa kita minum, bisa makan, itu halal ya. Tapi ketika sudah takbir Allahu Akbar, walaupun milik kita menjadi haram untuk kita makan ya, karena berarti jadi batal sholatnya. Makanya sebutnya takbiratul ihram. Nah, ada lagi takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu adalah takbir peralihan dari suatu rukun ke rukun berikutnya. Misalnya dari berdiri kita mau rukukan takbir Allahu Akbar, itu namanya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal, yakni takbir perpindahan dari suatu rukun ke rukun yang lain yang berikutnya. Nah, karena dalam sholat itu dalam Al-Quran surah Toha dikatakan wa aqimis sholata li zikri, dirikanlah olehmu sholat untuk mengingat aku ya. Zikrun juga artinya bisa menyebut. Maka disunahkan ketika takbir itu jangan ketika kita sudah sampai ke yang rukun berikutnya, tapi dari mulai kita berdiri, katakanlah dari mulai berdiri kita mau rukuk nih. Nah, dari mulai berdiri sudah bunyi Allahu Akbar. Jadi enggak misalnya dari berdiri diam kosong, baru setelah rukuk Allahu Akbar berbunyi, berarti ada yang kosong di situ ya. Itu jadi zikirnya menjadi ada yang kosong. Oleh karena itu sempurnanya sebaiknya dari mulai berdiri takbirnya itu sudah diucapkan sampai kepada rukun berikutnya yang kita tuju. Dan jadi nggak putus, karena tadi ayatnya wa aqimis sholata li zikri. Demikian, mudah-mudahan ibadah kita lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi setelah imam nempel ke bumi baru dia bunyi, hukumnya bagaimana tuh Pak Kiai? Ada nggak dibahas di fikih? Terima kasih Pak Kiai. Ya, jadi hukumnya sunnah ya,
jadi tidak sampai kepada wajib atau rukun, karena yang wajibnya itu rukunnya adalah berdirinya bagi yang mampu, kemudian juga rukunnya atau sunnya sebagai rukun. Sedangkan ucapan-ucapannya masuk ke dalam sunnah hayah, ya, yang walaupun tidak diucapkan tetap sah, bahkan tidak sunat sujud sahwi, akan tapi ya berarti ada amaliyah atau pahala yang tertinggal ketika kita meninggalkannya. Nah, oleh karena itu walaupun dia tidak sampai wajib, tapi untuk kesempurnaan dalam ibadah ya sholat kita tetap kita lakukan atau melakukannya. Terima kasih.